Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi istafa ba'da ibadihi fi suluki tariqatil muqarrabin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa jama'ata min yawmina hadza ila yawmin nahda. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Tuhan yang serba maha, yang maha hidup dan memberikan kehidupan, yang maha mendengar dan memberikan pendengaran. Berikut alatnya namanya telinga, yang maha melihat dan memberikan penglihatan. Berikut perantinya namanya mata. Di zaman modern, kalau mata mengalami kekurangan, ternyata ada solusi alat baru namanya kacamata. Di zaman now, kalau telinga mengalami kerusakan, ternyata sudah ada alat bantu dengar. Tapi sayang, seribu sayang, hidup tanpa berhenti, hidup tidak menggunakan alat. Kalau sang pemilik hidup sudah memanggil kembali hidup miliknya yang dititipkan kepada kita, maka tak ada alat secanggih apapun yang bisa mempertahankan hidup. Maka bersyukurlah kita karena kita masih hidup. Semoga hidup kita sesuai dengan kehendak pemilik hidup. Hidup yang seperti apa? Hidup yang penuh manfaat kepada sesama hidup, bahkan bermanfaat kepada yang tidak hidup sekalipun. Alhamdulillah, karena malam ini kita masih dihidupkan oleh Allah, sempat bertemu dengan malam ke-8 Pak. Artinya sudah ada 7 puasa tak, kalau tidak ada di ke-8. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat salam tercurahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segenap alam pada tanah yang 7 lapis, pada langit yang 7 susun beserta isinya. Atau dalam bahasa Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi sekalian alam. Ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-hadir, sesungguhnya beliau hadir, ala man shalla alaihi fi kulli zaman, terhadap orang yang bersalawat kepadanya pada setiap waktu. Maka hadirkanlah Rasulullah dengan memperbanyak salawat dan memperbaiki kualitasnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, kembali kita saling mengingatkan pada kesempatan yang berbahagia ini dengan izin Allah, yaitu puasa membentuk pribadi takwa dan bersyukur. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita buka kembali ayat tentang puasa ini yang sudah sama-sama mungkin kita sudah hafal di luar kepala, karena hampir tiap tahun selalu dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, kenapa kira-kira Allah tidak menggunakan redaksi ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam? Bukan kayak disuruh puasa kita ini yang orang-orang Islam. Kenapa yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sejatinya sesungguhnya kalau Islam itu sebenarnya mudah untuk mendapatkan keislaman. Mudahnya adalah tinggal mengucapkan 2 kalimat syahadat, orang sudah dihitung Islam. Yang non-muslim yang mau masuk Islam, kalau dia mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka haram darahnya ditumpahkan. Maksudnya dia sudah saudara kita. Suatu saat Nabi pernah marah sekali sama Khalid bin Walid, seorang panglima perang yang sangat terkenal sekali. Kenapa Nabi marah? Karena di dalam perang beliau mendapatkan musuh yang kemudian tiba-tiba bersyahadat, tapi ternyata dibunuh. Katanya boleh jadi dia cuma munafik, cuma mau selamat, kemudian dia bersyahadat. Apa jawabannya? Jawabannya adalah nahnu nahkumu bizzawahir, kami hanya memberikan hukum kepada yang lahiriah. Kalau dia sudah bersyahadat,
bukan urusan kita munafik hatinya atau tidak. Urusan kita adalah menjaga keselamatannya. Kenapa? Karena dalamnya laut dapat diduga di dalam hati siapa yang tahu. Siapa yang tahu kalau memang pada saat itu memang dia mendapatkan hidayah. Mudah sekali untuk Islam. Makanya itu dianjurkan bagi kita sebelum tidur itu membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Jangan sampai sepanjang hari ada nilai kehidupan kita yang bernilai kemusyrikan atau menduakan atau memandang ada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian dengan iman. Makanya itu kenapa yang dipanggil orang berpuasa adalah yang beriman. Karena ketika seorang Arab berkata begini, qalatil a'rabu amanna, berkata orang Arab, saya ini sudah beriman. Qul lan tu'minu, katakan kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, kalian baru Islam. Karena kenapa? Iman itu mungkin saat ini kita beriman yakin kepada Allah, tapi iman itu ada tantangannya, ada ujiannya. Demikian puasa. Jangan kira sudah makin lapar-lapar, sudah makin haus-haus, kemudian sudah makin menghindari pak kopi-kopi dan suami tadi siang hari supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian aman makin. Tidak sampai di situ. Jangan, karena masih ada godaan keimanan. Begitu kita keluar, misalnya laki-laki melihat yang bening-bening, begitu kemudian kita marah dan jengkel, kemudian kemarahan itu keluar, kemudian menyakiti hati orang lain. Bukan ke puasa, apalagi puasa itu dilarang kita menghina, mencaci. Puasa itu dilarang kita berbohong, membuli dan lain sebagainya. Mungkin puasanya sah secara syariat lahiriah, tapi pahalanya dipertanyakan. Disitulah letak ujian keimanan. Maka yang dipanggil adalah orang-orang beriman. Maksudnya di balik puasamu masih belum tuntas, masih ada ujian-ujian yang engkau harus lewati. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba, jemaah yang dimuliakan Allah. Apakah kutiba itu terjemahan aslinya adalah diwajibkan? Sementara kalau kita merujuk yang diwajibkan, misalnya kalau diwajibkan itu furida, diwajibkan atau wujibah. Kutiba sendiri itu secara bahasa itu satu akar kata dengan kata dituliskan. Jadi apa maksudnya? Misalnya begini, analoginya, ketua panitia masjid memberikan mandat kepada Pak Imam, tapi imam kita imam itu wujibah atau itu furida, diwajibkan secara lisan. Tetapi ketika dia katakan begini, kita yang imam, saya buatkan SK, saya tuliskan SK, ditandatangani kita yang imam, itu lebih kuat. Kenapa? Karena tertulis. Demikian pula puasa, dia kutiba, bukan sekedar kewajiban furida atau wajibah, tapi dia adalah SK langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bekerja dengan SK pasti semangat. Pertanyaannya, apakah kita sudah semangat berpuasa karena kita sudah mendapatkan SK langsung dari Allah Subhanahu wa taala, atau sekedar rutinitas tahunan, atau sekedar pindah waktu makan? Iya, banyak orang puasa cuma sekedar pindah waktu makan, tidak makan di siang hari, tanpa balas dendam di malam hari. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi pribadi yang bertakwa. Itulah tujuan puasa, menjadi pribadi yang bertakwa. Tapi takwa ini adalah tujuan pertama, karena dia adalah untuk menghindari siksa dan mendapatkan kebaikan. Jemaah yang dimuliakan Allah, misalnya kita buka ayat lain tentang takwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh, dan bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, wa'iddat lil muttaqin, yang diberikan kepada orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu tujuan orang berpuasa menjadi orang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, orang yang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Banyak-banyak uangnya berinfak nih, kurang-kurang juga tetap sesuai kemampuannya. Kenapa? Karena sedikit banyaknya itu cuma jumlah, tapi semuanya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pernah bertanya, Ustaz, tabassumu kali ahika sadaqah, senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Berarti boleh ya saya bersedekah pakai senyum saja? Boleh saja, boleh. Tapi coba bayangkan, seandainya jemaah masjid Kuba Al-Islah ini sedekahnya semua pakai senyum, maka yang ada adalah masjid dalam senyuman. Tidak ada masjid seperti ini. Ada Tommy itu sedekah pakai senyum, ada Tommy itu pakai uang. Karena memang uang bukan segalanya, tetapi segalanya bisa dilakukan kalau ada uang.
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bekerjalah dan berdoalah agar dimurahkan rezeki kita, semoga bisa berimpak. Makanya puasa itu asyam. Apa itu asyam? Asyam itu sama dengan al-imsak. Apa itu imsak? Menahan. Maka kalau orang bertakwa, alladzina yunfiquna bisarra, orang berimpak itu orang menahan itu. Menahan apa? Menahan belanja yang berlebihan. Kalau berlebihan belanjaan tidak ada untuk infak, makanya tahan-tahan belanjaan. Makanya suami yang cerdas sekarang di bulan Ramadan itu punya sebuah doa. Apa doanya? Ya Allah, aku mohon kepadamu, lindungilah istriku dari potongan dan diskon. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaiz, orang-orang yang menahan amarahnya. Tidak ada orang yang tidak punya marah. Semua orang punya marah, tapi takwa menghendaki kita menahan amarah itu. Jadi ibaratnya sebuah termos atau tumbler. Termos itu apa isinya? Air panas. Tapi kalau termos itu isinya air panas, apakah orang yang di sekitar termos itu merasakan panasnya? Tidak kan? Itulah demikian. Tentunya kita menyimpan air panas kedongkolan di hati kita terhadap tetangga atau suami atau anak-anak kita atau siapa saja. Tapi jadilah seperti termos. Biarkanlah panas itu kita bawa sendiri sampai tiba waktunya ada kopi dan gelas kita tuangkan pada tempat yang sesuai. Jadi kemarahan itu bisa dituangkan tapi pada tempat yang tepat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya begini, memarahi anak di depan orang banyak itu bukan menjadarkannya tapi mempermalukannya. Tetapi simpan dulu kemarahan kita ketika kita mami berdua, keluarkanlah itu dengan nasihat yang baik. Kemarahan ditumpahkan dengan bentuk tidak mempermalukannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan manusia. Kalau minta maaf itu biasa-biasa nih. Kenapa? Karena kita berada pada posisi yang rendah. Wajar kalau kita minta maaf, tapi mohon maaf kalau kita memberi maaf itu tinggi. Kenapa? Karena kita berada pada posisi yang tinggi. Ya boleh-boleh saja nanti dimaafkan karena dia memang yang salah. Tapi ketika kita sanggup memaafkan, berarti kita sudah berhasil puasa. Kenapa? Mengekang hawa nafsu dan menihilkan ego, merendahkan keakuan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Siapa itu muhsin? Muhsin itu orangnya, perbuatannya namanya ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, kalau tidak sanggup seakan-akan melihatnya, yakinlah bahwa Allah melihatmu. Misalnya bulan suci Ramadan, siapa yang tahu siang hari kita masuk di kamar buka cokko-cokko? Siapa yang tahu? Setelah keluar kita lap bibir, kasih krim, pura-pura loyo. Tapi kenapa kita tidak lakukan? Karena kita yakin bahwa Allah melihat kita. Inilah yang senantiasa kita latih, bahkan sampai di luar Ramadan sekalipun. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian luar biasanya namanya ketakwaan. Akhirnya terakhir, tujuan puasa bukan sekedar untuk jadi bertakwa. Karena di situ walitukmilul iddata, sempurnakanlah bilangan puasa. Walitukabbirullah, besarkanlah nama Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Apa itu syukur? Inilah tujuan puasa yang sesungguhnya. Diminta jadi orang yang syukur. Salah satu pengertian syukur adalah menggunakan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita yang terdekat dengan kita sesuai dengan fungsinya. Contoh, saya punya songkok, punya peci, kita gunakan sesuai dengan fungsinya. Saya pakai sembahyang, saya pakai ke acara-acara tertentu, tidak dibikin ditaruh sembarangan akhirnya jadi lap. Itu tidak bersyukur namanya. Ibu-ibu kalau punya baju, punya gaun, dipakai pergi pesta atau dipakai pergi sembahyang. Khusus zinatakum 'inda kulli masjidin, pakai pakaianmu yang terbaik atau ketika engkau menuju ke masjid. Tapi bisa bahayanya begini, biasanya ibu-ibu, bapak-bapak juga sebagian, tapi kebanyakan ibu-ibu banyak sekali baju di lemarinya. Apa tujuannya baju kalau baju tidak bersyukur? Dipakai semua, dimanfaatkan. Masalahnya tidak semua baju terpakai di lemari. Mohon maaf, itu tidak dihitung syukur. Kalau mau dihitung syukur, ambil sebagian yang kita tidak pakai, kasih ke orang yang mungkin kurang bajunya atau itu terus bajunya. Dihitung begitu bersyukur. Jadi resepnya kalau mau selalu ada baju baru, kamu gampang. Jangan biarkan ada baju yang menganggur di lemari. Kasih keluar ke semua, kasih orang. Pas tidak enak kita lihat beli lagi yang baru, simpan.
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa sekali yang namanya bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau bersyukur Allah tambahkan, tapi jika engkau marah-marah, meremeh, meromoro, sudah tidak dapat, akhirnya galau juga hati. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada di atasnya syukur. Apa itu? Wa qalilan min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang syakur. Apa itu syakur? Kalau syukur berterima kasih atas segala nikmat Allah. Tapi kalau syakur berterima kasih atas segalanya. Apa bedanya? Kalau syukur ya nikmat-nikmat tadi. Dapat bonus, dapat gaji, anak wisuda, dapat rezeki tiba-tiba, alhamdulillah. Ada yang mengatakan, Ustaz, itu alhamdulillah bukan syukur, malah kalimat. Jangan pandang remeh kalimat alhamdulillah. Syekh Abdul Rahman Al-Kalantani di dalam kitabnya Al-Jauharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub menuliskan, afdalus zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, wa afdalut doa alhamdulillah, dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Maksudnya dapat bonus, dapat gaji, tidak usah dipanjang-panjang, ya Allah dapat ini begini tambah-tambahan. Langsung saja kita katakan alhamdulillah, itu sudah doa memancing rezeki. Kenapa? Karena itu kalimat syukur ditambahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah itu ibarat pisau pendek tapi tajam. Jemaah yang dimuliakan Allah, tapi syakur, biar sakit tetap kita berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Karena masih sempat sakit, masih sempat berobat. Berobat ada pahalanya. Sementara kalau langsung ini cabut, tidak sempat lagi berobat. Makanya itu alhamdulillah itu ada dua. Pertama, alhamdulillah binikmatihi tutimmus sholihat. Segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya yang menyempurnakan kebaikan kepadaku. Untuk misalnya yang sakit-sakit, tetap alhamdulillah. Apa alhamdulillahnya? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala hal. Saya rasa demikian apa yang sempat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Jika Anda pergi dahulu, ambilkan saya daun kamboja. Jika Anda mati dahulu, nantikan saya di pintu surga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.